Halo, Assalamualaikum sahabat Hamka, jumpa lagi di The Passport Hamka dengan saya Reni. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Dr. Yesia Dinasari MPD. Beliau adalah Kaprodi untuk Magister Pendidikan Dasar. Ayo kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Yesia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, Mbak Reni. Iya, alhamdulillah bisa juga nih ya Bun kita podcast bareng. Akhirnya. Karena sahabat Hamka, beliau ini sungguh sibuk sekali karena banyak sekali yang dikerjakan di Pendas Uhamka tentunya ya. Iya, aku panggilnya Bunda aja ya. Iya, Bunda, kalau di prodi S2 Pendas itu sebenarnya mempelajari tentang apa sih, Bun? Ya, Pendas itu kan pendidikan dasar ya singkatannya. Jadi di Magister Pendidikan Dasar ini teman-teman yang belajar dan kuliah di Pendas ini mereka akan dapat berbagai mata kuliah yang sebenarnya ini merupakan supporting system buat mereka untuk bisa menjadi guru profesional yang baik khususnya di sekolah dasar. Nah, tapi selain itu tentu bukan sekedar guru ya, nanti ya kita punya yang namanya profil ya untuk lulusannya itu mereka bisa yang kaitan dengan pendidikan dasar ini bisa sebagai konsultan, bisa juga bahkan dosen yang pendidikan dasar. Jadi hal yang pendidikan dasar itu mereka akan dapatkan ya seperti konsep kurikulum di pendidikan dasar itu seperti apa, kemudian untuk fase-fase perkembangan anaknya termasuk wawasan profesi khusus di pendidikan dasar. Berarti sebenarnya selain dari untuk prospeknya lulusannya menjadi guru sekolah dasar, luas sekali untuk prospek pekerjaannya ya Bun ya. Kita kan basisnya juga riset university ya, jadi teman-teman juga diarahkan untuk bisa menjadi peneliti-peneliti. Ya, jadi bukan hanya pendidikan dasar. Berarti kawan-kawan dan juga sahabat Hamka, untuk lulusan Pendas ini bukan berarti kita akan menjadi guru SD aja ya Bun ya. Jadi bisa juga menjadi dosen ataupun konsultan ataupun researcher ya Bun ya. Termasuk founder ya. Sekolah dasar. Nah, kita juga mahasiswa yang mereka memang lagi mengelola sekolah, mendirikan sekolah, atau bahkan akan mendirikan sekolah. Nah, mereka kan harus punya keilmuannya tuh. Iya, betul. Gitu. Karena di dalamnya kita juga ada manajemen pendidikan dasar. Jadi mata kuliah ini nanti manfaat buat classroom management, buat kalau jadi guru, termasuk tata kelola ke sekolah dasar di level sekolah dasar secara keseluruhan. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk pengolahan di sekolah dasar, walaupun mungkin garis besarnya ataupun prospek besarnya kebanyakan guru ya Bun ya. Kebanyakan guru. Bun, kalau kita lihat nih kan pendidikan dasar ini adalah pendidikan awal untuk peserta didik. Nah, biasanya kalau di Pendas ini sudah dipersiapkan nggak sih Bun untuk mahasiswanya bagaimana nanti setelah lulus, terus metode apa yang akan diajarkan untuk menciptakan generasi penerus tentunya? Karena ini magister ya, boleh dibilang tuh 90% lebih memang sudah jadi guru. Atau tadi dia punya sekolahan dasar gitu, atau dia konsultan. Jadi rata-rata tuh memang sudah bekerja. Ketika mereka masuk itu tentu ini punya pijakan yang lebih kuat, keilmuan yang lebih kuat gitu ya untuk bisa pengembangan diri, untuk profesionalitas mereka. Gitu. Jadi memang ya bukan seperti S1 yang masih nyari kerja gitu ya. Memang sudah rata-rata walaupun yang fresh graduate ada, tapi itu sedikit ya. Persentasenya sedikit sekali. Rata-rata memang mereka sudah bekerja gitu. Nah, sehingga kita juga melihat kan karakteristik mahasiswa kita yang salah satunya demikian, tentu kurikulum yang kita rancang juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka nih, gitu, kebutuhan sebagai guru. Iya, iklan dikit Bun. Iya, boleh dilanjut Bun. Langsung aja Bun, nggak apa-apa. Ya, jadi kita coba nih kurikulum ini kita rancang salah satunya tentu memperhatikan karakteristik dari mahasiswa-mahasiswa kita yang selama sejak dari 2016 gitu ya, boleh dikatakan 80-90% lah, itu memang mereka semua adalah basicnya guru dan guru memang spesifik di sekolah dasar gitu, karena kalau dia SMP gitu ada bidang studi, kita kan juga ada prodi lain gitu ya, jadi lebih spesifik di Pendas pendidikan dasarnya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu
kita coba nih bagaimana kurikulum ini bisa menjawab kebutuhan mereka gitu terhadap apa yang sekarang mereka sudah jalani. Jadi yang kita berikan sebenarnya gini, apalagi mereka udah sudah punya basic sebenarnya keilmuan sebelumnya. Yang kita berikan adalah penguatan dari konsep-konsep yang mereka nantinya itu akan implementasikan secara lebih teknis. Kalau kami nyebutnya, kita nih kasih konsepnya, nanti mereka yang ngolah resepnya. Jadi bukan kita kasih ini metodenya pakai yang kayak gini, enggak. Tapi mereka dapat knowledge tentang berbagai hal, tapi harus kuat tentang konsep, filosofi tentang pendidikan dasar, yang kalau mereka mau pakai di mana aja, dengan kondisi gimana saja, mereka punya pemahaman cukup kuat terhadap konsep. Berarti lebih ke upskill kali ya Bun ya? Apa tuh gimana? Jadi maksudnya ini kan otomatis mereka pasti pada saat S1 itu kan sudah belajar juga. Jadi kalau di S2 ini lebih pengembangannya. Pengembangan dari ke itu lebih meningkatkan gitu ya. Ya walaupun tetap mungkin ada yang sudah 10 tahun lagi baru kuliah lagi segala macam. Ya kita sekaligus refresh lagi, refresh kalian penguatan dari konsep-konsep yang mereka harus punya sesungguhnya, karena dengan itu mereka nanti bisa running well. Kadang ini juga nggak sih Bun, maksudnya sebagai kadang kita kan dengan bergantinya kebijakan ini juga sebagai untuk refresh kebijakan baru juga Bun. Itu juga ya yang selalu dikhawatirkan itu kan, waduh ganti menteri ini ganti kurikulum gitu, ganti kebijakan. Sebenarnya kalau kurikulum, hakikat kurikulum itu pasti menyesuaikan kondisi. Gitu. Pasti ganti gitu harusnya. Sederhana aja deh, waktu pandemi kan harusnya kita lagi jalanin kurtilas gitu ya, tapi kan langsung berubah tuh. Betul. Karena ada kondisi yang nggak memungkinkan, karena kurikulum itu hakikatnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Langsung berubah gitu ya. Kurikulum darurat pada saat itu yang buat dirancang, ada pakai online learning segala macam, itu kan paket dari kurikulum yang kita harus sesuaikan. Jadi pada hakikatnya itu, cuman gitu karena mungkin desain besarnya itu tidak dibangun secara lebih baik, jadi orang melihatnya kita kayak gonta-ganti terus gitu ya, dan tidak siap teman-teman. Karena hemat saya selama ini mungkin lebih banyak tadi dapat resepnya aja. Kalau kita kan orang-orang kalau nanya tipsnya apa sih? Gitu. Iya. Nah, saya selalu menghindari teman-teman jangan bicara tips dulu. Itu kan teknis. Tapi teman-teman paham nggak sih konsepnya dulu? Kalau mahasiswa kita paham tentang konsep, guru-guru paham tentang konsep pendidikan, tokoh kita banyak sekali tokoh pendidikan, dia paham nih konsep. Mau kurikulum berubah seperti apa nggak ada masalah. Iya betul. Gitu, harusnya nggak ada masalah kan perubahan nama. Kadang hanya perubahan namanya aja ya, isinya sama ya. Sifatnya teknis, tapi konsep tetap ada. Mau dari zaman kurikulum CBS, gitu ya, KTSP, Kurtilas, lalu ada sampai kurikulum Merdeka, dan mungkin nanti nggak tahu belum ada namanya ya, walaupun pendekatannya pakai pembelajaran mendalam atau deep learning, tapi kan belum ada namanya ya. Itu tetap aja yang namanya misalnya konsep bahwa siswa itu adalah subjek pendidikan, itu semua sepakat. Nggak tiba-tiba semua, cuman ada istilahnya nanti ada student center kalau pakai kurikulum Merdeka kemarin, karena mengacu pada Ki Hajar Dewantara menghamba pada siswa, tapi intinya adalah memang senternya ada di studentnya, ada siswa, itu konsep. Nah, kalau itu ada mau gimana gayanya, sebenarnya hanya pembaharuan aja ya Bun ya. Lebih kepada hal tadi resep ya, resep. Bukan konsep dasarnya akan sama seperti itu. Tapi resepnya kan beda. Zaman dulu TV nonton Unyil, terus sekarang anak-anak pegang gawai sampai segitunya. Itu kan tentu harus ada tantangan yang berbeda, penyesuaian. Pasti ada penyesuaian. Secara resep-resepnya jadi mungkin beda, nyesuaiin juga dengan kondisi di Jakarta sama di Papua ya tentu beda dong. Berarti sesuaikan dengan siswanya dulu ya. Tinggal resepnya yang akan kita sesuaikan. Seperti itu ya. Tapi konsep sama. Misalnya gini deh, saya selalu ngasih analog. Kalau kita bikin rendang, kan kalau disebut rendang harus ada apanya? Daging, ada apa lagi? Kalau daging doang, dendeng juga daging. Kelapa. Itu bisa aja daging gulai. Harus saya nggak
Kalau jadi nggak pernah masak nih, Bu. Tapi kalau orang bikin rendang kan bisa beda-beda tuh, ada yang santannya satu banding isinya ya, ada yang komposisinya ada yang kelapanya sampai 5. Tapi mau kelapanya cuma 1, mau kelapanya 3, 5, selama pada makan tetap disebut itu rendang, karena dia sudah pakai konsep bikin rendang gitu loh. Tapi resepnya bisa beda-beda. Orang Jawa bikin rendang itu beda dengan orang Padang asli bikin rendang. Sebenarnya tujuannya sama, membuat rendang. Konsep rendang sama. Gitu. Kalau nggak pakai santan nggak akan disebut rendang. Jadi lapar nih, Bun. Karena analoginya pakai makanan. Ya, Bun, lanjut lagi nih, Bun. Kalau kita lihat kan pendidik zaman sekarang, apalagi di Pemdas, itu banyak kan generasi muda sudah menjadi pendidik. Tanggapan Bunda Yesi bagaimana nih? Ya, lagi-lagi saya lebih senang mengawali dengan pemahaman secara menyeluruh dulu. Bicara pendidik, saya selalu tanya deh ke orang tua khususnya, siapa yang jadi pendidik? Gitu. Saya kan suka sharing juga parenting gitu ya ke orang tua. Tapi saya yang muncul itu adalah para orang tua yang profesinya guru. Saya gitu, itu kan dikit ya. Selebihnya itu nggak ngerasa pendidik. Nah, saya mau ngajak ini dulu nih. Bicara pendidik, ini sebenarnya hakikatnya seluruh orang dewasa itu adalah pendidik. Betul. Termasuk orang tua ya. Apalagi orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama, gitu. Ya agak keluar dulu. Iya. Tapi saya mau bicara konsep. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi guru-guru ini pendidik profesional. Betul. Yang dia disiapkan untuk itu, termasuk dia kuliah itu kan dalam rangka punya keahlian di bidang itu. Dia lebih ahli dibanding para pendidik lain, ya yang tadi yang orang dewasa, dia bisa orang tua, dia mungkin bukan belum berkeluarga nih, tapi orang dewasa. Kenapa disebut pendidik? Anak-anak ini kalau di jalan ketemu si A, si B, driver, ketemu supir angkot, mungkin mereka akan ngikutin, oh ngomongnya kayak gitu, saya jadi nggak apa-apa ya kalau ngomong kasar gitu. Bayangkan kalau semua orang dewasa tidak merasa dirinya punya keahlian sebagai pendidik, dia kan akan semau-maunya. Tapi kalau paradigma kita bahwa kita ini pendidik loh, kalau kita ngapa-ngapain ada anak-anak, ada yang harusnya dididik itu, dia akan mengikuti kita. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya, jadi kalau guru-guru ini sebagai pendidik profesional, kalau disebut muda mungkin lebih karena baru-baru gitu ya, terus gitu ya, S1 kemudian mereka lulus, mereka sudah bisa jadi guru. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu lebih muda lagi, kan dulu itu ada SPG. Oh iya, jadi setelah itu bisa langsung ya, sudah langsung jadi guru sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya gini, permasalahannya bukan soal usia, tapi lebih kepada kan mereka menjadi pendidik profesional nih, profesional atau tidak. Profesional itu kan sederhananya ahli di bidangnya. Kalau dia guru, khususnya guru SD, berarti dia ahli di bidang guru SD itu. Apa sih? Berarti dia harus punya kompetensi yang terkait dengan mengajar anak usia SD, yang tentu ada perbedaan dengan mengajar perguruan tinggi misalnya sebagai dosen, atau bahkan SMA misalnya. Jujur ya Bun, kalau untuk ya sahabat Hamka mungkin di sini juga bisa melihat kita harus punya banyak kesabaran pada saat kita mendidik anak dengan usia SD, karena kita juga harus menyesuaikan pola pikir kita, terus juga cara pendekatannya kita sesuaikan dengan siapa anak didik kita. Karena menurut saya mentalitas juga termasuk perlu juga ya Bun untuk guru SD ya. Ya, saya pernah melakukan riset terkait dengan kegundahan saya juga terhadap para guru yang ini nggak bisa melakukan pendekatan yang baik. Ini bukan nggak tahu ada metode ini, metode itu, punya media ini, punya enggak. Tapi ternyata ketika saya coba sebar ya angket gitu, survei terkait dengan pemahaman terhadap tahap perkembangan anak. Di Pemdas itu kita punya mata kuliah yang namanya psikologi perkembangan peserta didik. Nah, kenapa mereka nggak bisa pas ngedeketin, nggak bisa kok ngajar anak-anak nggak nangkep gitu ya, atau nggak suka gitu. Nah, salah satu faktornya gitu dari survei tadi gitu ya, ini karena mereka nggak paham tentang fase perkembangan anak, di mana anak usia TK, usia SD kelas 1 dengan kelas 3 aja itu berbeda Ya. Apalagi kelas 6. Makanya kalau di kurikulum merdeka dibagi lagi ada fase A, fase kedua, fase B, fase C gitu. Karena untuk kita melihat di tahap perkembangan ini apa sih yang pada umumnya anak-anak usia segini
mereka itu perlu dilalui atau masih jadi PR, misalnya gitu. Kalau guru tahu, dia akan tahu nih ngomong sama anak usia kelas 1 berapa gimana berbeda seperti apa. Nah, ketika mereka tidak paham itu, akhirnya kan yang diterapkan metodenya nggak pas, medianya jadi mubazir, atau bahkan ekspektasinya bisa jadi berlebihan atau sebaliknya. Anak kelas 1 diarepinnya kayak bisa jadi stres sendiri. ya. Atau sebaliknya, anak ini sudah kelas 5 loh, apalagi misalnya sudah balik loh, tapi kita masih gayanya kayak ngajar anak kelas 1, kelas 2. Nah, itu kenapa? Treatmentnya juga harus berbeda ya Bun. Iya. Karena gini Bun, kalau saya ngelihat ya, mungkin sahabat Hamka di luar sana juga sependapat dengan saya. Kebetulan saya juga punya anak Bun, dan masih SD ya. Kalau kita sendiri sebagai orang tua, pada saat kita mengajar anak kita tuh kesabaran kita setipis tisu. Makanya saya salut banget dengan guru-guru SD, itu bisa sabar, apalagi menghadapi puluhan kan, nggak cuma 1 atau 2 anak, ini puluhan. Makanya mentalitas mereka tuh sudah dididik banget pada saat mereka kuliah ya Bun. Saya suka godanya gini, kok bisa gitu? Kenapa? Karena itu anak orang. Oh gitu Bun. Beda gitu ya, psikologisnya mungkin beda ya Bun. Karena kita emang anak jin. Artinya ada, saya suka selalu ya, kenapa sih kalau sama anak-orang kayak tadi kan banyak kok bisa sabar, orang tuanya atau dia sendiri sebagai guru, kita nih sebagai guru, kalau udah sama anak sendiri kok beda, betul gitu, misalnya. Padahal sih harusnya nggak gitu ya, kan sama anak orang ya. Iya benar-benar Bu. Itu yang kadang bikin suka bingung gitu. Pada saat kita treatment anak kita sendiri itu kita nggak sabar gitu. Tapi pada saat kita ngajarin orang tuh, apakah anak orang ya? Anak-orang kan takut diomelin orang tuanya, kepala sekolahnya gitu ya. Walaupun seperti itu kan sebenarnya harus balik, tetap aja konsepnya mengajar siapapun, anak siapapun, sebenarnya konsepnya harus sama sebenarnya. Berarti ini pelajaran buat orang tua atau sahabat Hamka yang sudah mempunyai anak, harus bisa sesabar guru. Tapi memang ada faktor lain dari faktor lain dari sisi bukan kitanya saja, dari anaknya nih, bagi anak SD. Jadi kenapa anak kalau di sekolah jadi cenderung nurut ya, misalnya secara umum ya, maksudnya dia kok bisa ya, kok sama kita sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat kayak gitu. Karena ada kondisi psikologis yang berbeda. Ketika dengan orang tua kan dia merasa ini ibu saya, segala-galanya ibu saya bakalan sayang juga sama saya gitu. Jadi itu satu hal yang normal sebenarnya. Nah, itu yang maksud saya gini, ketika kita nggak paham fase perkembangan, maksud kita klaim misalnya, kamu ini nakal banget sih emang gitu, kamu gini-gini, atau gurunya juga menganggap nah gitu. Padahal itu masih dalam batas kewajaran, karena kita paham di usia segitu, oh iya ya, memang seperti itu. Tapi kita kan lagi membantu mereka untuk bisa, ya jangan mentang-mentang kita bilang oke lah usia segitu, iya, tapi kita bantu supaya lewat usia segitu selesai. Mendampingi ya Bu. Nah, mereka nggak lagi yang begitu lagi, gitu. Karena dia sudah harus masuk di fase yang dia harus lebih oke lagi. Iya. Jadi bagi orang tua di luar sana harus tetap mendampingi anaknya ya, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke gurunya. Bun, kalau di UHAMKA sendiri nih Bun, mempelajari tentang apakah sedalam penjelasan Bunda tadi. Kalau di UHAMKA sendiri bagaimana Bun? Harusnya lebih dalam, karena cuma berapa menit ya. Dan saya cuma ambil 1-2 mata kuliah. Kita kan waktu kuliahnya banyak sekali. Baik yang sifatnya konseptual tadi ya, tatap muka, lalu kita diskusi segala macam sampai kita terjun langsung ke lapangan. Jadi teman-teman tuh punya tugas ke sumber-sumber belajar, observasi ke beberapa sekolah, atau misalnya studi banding baik di dalam negeri, kita sampai ke luar negeri juga. Ke luar negeri? Ya, kita rutin 1 semester. Berarti sebenarnya pendidikan kita juga nggak kalah dengan negara tetangga ya Bun? Betul, tapi gini, jadi kalau saya ngajak teman-teman, ayo kemana, ini kan bicara wawasan ya, di dalam mata kuliah wawasan profesi ini kan dia harus tahu. Plus minusnya dimanapun, termasuk di negara luar, itu akan menjadi knowledge baru buat kita, gitu. Jadi kita jadi terbuka gitu. Oh kayak gini, masing-masing punya. Kenapa di sana begini? Kenapa di sini begitu? Gitu. Harusnya mereka akan melihat itu menjadi lebih tambahan wawasan, pengetahuan buat mereka. Dan kita bisa mengambil sisi positifnya. Betul. Bahkan even yang nggak pasnya aja, misalnya kita datang tuh, kok begini amat sih gitu ya. Itu jadi pelajaran loh buat kita. Betul. Nah kalau kita begitu jadi gimana? Terus lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak
begitu misalnya. Ya walaupun tentu yang kita pilih ada sekolah-sekolah yang kita anggap kita akan bisa belajar banyak hal dari sisi yang tertentu, karena kita biasa datang ke satu tempat, ke satu lembaga yang dia apa sih keunggulannya, yang lembaga lain sisi lain keunggulannya apalagi gitu. Jadi kita akhirnya banyak nanti insight dari situ. Ya, jadi sebagai pandangan lain ya Bun ya, untuk melihat bahwa pendidikan kita juga tidak kalah jauh dengan negara tetangga dan kita bisa mengambil sisi positifnya dari negara tetangga. Bun, kalau kita lihat kan sekarang ini sudah ada menteri baru ya untuk pendidikan, dan otomatis mungkin ada sedikit perubahan kurikulum. Nah, kalau di Pemda sendiri adakah perubahan dengan perubahannya menteri ini, Bun? Betul. Jadi kalau kita kan juga ada istilah ya agile education. Kita harus lincah adaptif sebagai guru kita dosen, apalagi ini prodi ya. Mau terkait dengan perubahan kurikulum, terkait dengan kondisi ya kayak kemarin lah pandemi, kita jadi ada hybrid apa itu kan agile ya. Kita ya harus mau berubah gitu, karena berubah itu kan keniscayaan. Nah, tapi lagi-lagi karena kita sebenarnya yang kita sampaikan secara umum mata kuliah ini adalah penguatan pada konsep yang kemudian aplikasinya kita ajak lagi di kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya itu menjadi bukan hal yang apa ya, kalau saya wah jadi riwah nih berarti belum lagi enggak ya. Karena tadi ya konsep itu kan jadi dan kita harus menerima tantangan ya Bun ya. Ya suka tidak suka suka tidak suka kita harus melewatinya ya. Kita paham konsep, kita bisa bedain ini yang pas atau tidak, ini yang prioritas atau tidak, gitu. Karena saya yakin walaupun misalnya pemerintah punya desain khusus terkait dengan kurikulum secara umum, ya baliknya nanti ke kelas mereka, kalau guru ya ke sekolah mereka itu tentu custom dengan karakteristik mereka sendiri. Nah itu yang harus dimiliki oleh para guru, para pendidik profesional, dan itu yang kita targetkan gitu. Jadi mereka mempunyai karakter masing-masing ya Bun? Ya pasti lah. Kan sekolah, jangankan satu sekolah, di tiap antar kelas aja bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Karakteristiknya beda. Iya betul. Karena setiap orang punya uniqueness sendiri-sendiri ya. Betul seperti itu. Pemerintah kan mayungin aja sebenarnya. Tapi yang di tataran ini best practices-nya kan mereka. Iya. Bun, kita tahu Bunda Yesi ini sangat sibuk sekali. Jadi aku mau kasih pertanyaan terakhir untuk Bunda Yesi. Kira-kira Bunda Yesi punya pesan nggak nih untuk sahabat Hamka di luar sana yang mungkin punya cita-cita menjadi seorang guru, khususnya di pendidikan dasar? Pesan apa yang kira-kira ingin Bunda sampaikan? Banyak banget pesannya, tapi cuma dua deh yang bagi untuk saya sendiri ya, bukan sekedar untuk saya sendiri itu jadi kekuatan buat saya untuk terus mau berbuat lebih baik lah gitu di profesi ini. Yang pertama, kita kan ngajar nih, mengajar itu bagi saya harus pembelajaran. Ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Jadi kalau kita ngajar ngasih terus nggak itu kayak handphone nggak dicas lowbat. Jadi sejatinya mengajar itu ya pembelajar. Nggak boleh berhenti untuk belajar. Ya termasuk saya respect ya, saya appreciate teman-teman yang susah kayak habis kerja kuliah lagi gitu terus mau belajar, itu luar biasa. Ini sejatinya demikian. Yang kedua, kita kan ada kejenuhan, ada mungkin kadang-kadang aduh gimana nih ngajar anak-anak SD lagi tadi. Sekarang tuh kalau di sekolah-sekolah dasar negeri itu satu yang banding satu guru bisa 30. Betul. Bayangin kita anak 2 aja, saya anak 5 aja kan gitu ya. Masih gak sebanding dengan 30-an. Iya Bun. Itu ada kondisi-kondisi yang kita aduh ini gimana, apalagi tanpa kurikulum berubah segala macam. Nah, pesan saya kalau teman-teman kita kan melakukan sesuatu pasti bikin perencanaan. Ada namanya perencanaan pembelajaran, lesson plan, atau kalau dulu namanya RPP, sekarang modul ajar gitu ya. Apapun itu namanya, itu adalah perencanaan kita. Saya cuma pesan, bayangkan ketika kita buat rencana pembelajaran, jangan dibayangkan kita lagi nulis sekarang matematik, besok ngomong matematik nih, medianya ini, saya mau ini, bukan sekedar itu. Tapi bayangkan teman-teman lagi bukan merancang pembelajaran sekedar itu, tapi merancang peradaban. Kenapa? Kita tidak pernah tahu anak yang di hadapan kita, yang even dia kita anggap, aduh bisa apaan sih, 20 tahun lagi mungkin mereka yang akan memimpin. Betul sekali. Dan pendidik inilah yang akan menciptakan generasi penerus. Jadi kalau kita
punya visinya jauh ke depan, ini loh kita lagi merancang, itu asik loh. Iya. Ngerjain itunya. Dan harus ikhlas. Terus juga kita harus enjoy ya Bun ya. Passion. Nah. Passionnya itu di situ iya. ya. Kalau nggak passionnya ya nanti berat. Ngajar SD itu capek badan, ditambah capek hati. Nah itu. Jadi memang bagi sahabat Hamka harus pada saat memilih pendas harus sudah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita, jiwa kita, dan juga kita harus menikmati dan menyukai pendas itu sendiri. Tapi yang menarik ini Mbak Reni, ini alumni sampai sekarang. Kalau tadi Mbak Reni itu sibuk nih itu, saya tuh masih keliling ke sekolah-sekolah alumni, diundang. Saya tidak minta, diundang oleh mereka. Satu yang saya sangat terkesan, kenapa? Karena mereka masih ingin terus belajar. Saya sampai suka selalu gini, nggak bosan apa sama saya gitu. Ya, ini udah kuliah kan saya bilang gitu. Karena mereka pertama mereka pengen terus datang, kedua mereka pengen nularin itu. Jadi saya mengatakan, Masya Allah ya, mereka itu apa ya serius gitu. Dan kesan dari apa yang sudah mereka dapatkan di sini gitu ya, itu ternyata bukan sekedar nyari ijazah. Oh keren, MPD, MPD. Enggak loh, bukan itu loh ternyata. Tapi mereka memang benar itu dipakai, dimanfaatkan di lapangan, di sekolah-sekolah mereka. Dan itu jadi kebanggaan kita semua dosen. Karena dengan itu berarti kita kecipratan terus yang mager ya. Gitu. Tadi sudah dalam sekali pesan dari Bunda Yesi. Mudah-mudahan bagi sahabat Hamka di luar sana yang ingin bercita-cita menjadi dosen ataupun guru SD bisa lebih termotivasi ya, bisa banyak sekali prospek pekerjaannya, bisa termotivasi ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube SPS UHAMKA. Terima kasih Bunda Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.